Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengambil tema beda dengan dunia. Nah, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita adalah hal yang umum dan hal yang lumrah. Setiap orang pasti bisa melakukannya. Lah, orang yang tidak beragama pun mereka juga melakukan hal ini. Sifat manusia berdosa tidak menginginkan yang baik bagi orang yang membenci atau yang menyakiti kita. Nah, kekristenan mengajarkan hal yang sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh dunia. Ayat 43 tadi mengatakan demikian. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, perintah ini disalah tafsirkan oleh guru-guru Yahudi yang menurut pengertian mereka sesamamu manusia adalah orang yang sebangsa, yang seagama. Mereka adalah orang-orang yang berkenan menjadi teman mereka. Nah, di luar itu adalah musuh yang harus dibenci. Nah, mereka membandingkan hal ini dengan Ulangan pasal 7 yang mana tertulis bahwa orang Israel harus bersikap keras terhadap orang-orang Kanaan. Israel harus membasmi orang Kanaan. Sehingga muncul penafsiran, bencilah musuhmu. Nah, padahal Allah memusnahkan orang Kanaan karena Allah akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, supaya bangsa Israel tidak terpengaruh oleh bangsa Kanaan yang telah meninggalkan Allah. Kita bisa baca atau lihat di Ulangan pasal 7 ayat 4. Nah, janganlah kita seperti guru-guru yang salah ini, guru-guru Yahudi tentunya ya, yang menafsirkan hal yang tidak benar. Membenci musuh di sini yang dimaksud adalah membenci dosanya, bukan membenci orangnya. Sehingga Tuhan Yesus meluruskan dengan mengatakan demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, suatu hal yang tidak mudah untuk mengasihi musuh kita, betul ya? Mungkin ada orang yang menyakiti, memfitnah, menipu, menganiaya, dan lain-lain. Nah, pada umumnya orang berharap agar mereka yang menyakiti kita itu celaka. Ya, orang yang menyakiti kita itu mendapat penghukuman atau kita membalasnya setimpal dengan apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus justru mengajarkan untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, orang yang telah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang berbeda dengan apa yang orang dunia lakukan. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan agar mendoakan mereka yang menyakiti kita. Mendoakan adalah wujud daripada mengasihi. Bapak Ibu, dengan mendoakan orang yang menyakiti kita, itu akan membuat kasih kita bertumbuh, ya, semakin bertumbuh. Karena tanpa ada kasih tidak mungkin kita bisa mendoakannya.
Nah, Barclay mengatakan demikian. Kita diminta untuk berdoa bagi mereka. Mereka di sini yaitu orang-orang yang telah menyakiti kita. Tidak ada orang yang dapat berdoa untuk orang lain dan tetap membencinya. Pada waktu ia membawa dirinya sendiri dan orang yang dia benci kepada Allah, sesuatu terjadi. Kita tidak dapat terus membenci orang lain di hadapan Allah. Jalan atau cara yang paling pasti untuk membunuh kepahitan adalah dengan berdoa untuk orang yang kita benci, untuk orang yang menyakiti kita. Nah, ini kalimat yang sangat menarik, saya ulangi terakhir ya. Jalan atau cara yang paling pasti untuk membunuh kepahitan adalah dengan berdoa untuk orang yang kita benci. Bapak Ibu, tidak mudah, tapi ini suatu hal yang luar biasa yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan. Nah, kalau kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita dan mendoakannya, maka akan ada sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah yang sedang menuju pada kesempurnaan, karena Allah kita adalah sempurna. Mari kita hidup saling mengasihi, bahkan mengasihi orang yang membenci kita atau menyakiti kita, dan mendoakannya, karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang yang membenci kami, yang tidak menyukai kami, yang menyakiti kami, seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan ajarkan buat kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin sempurna, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.